Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sohibul Asmi sebagai evaluator, yang saya hormati Bapak Ronald Evulisa SSIP sebagai coach, dan yang saya hormati Bapak M. Napiri SKM MKL selaku mentor. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikita Surya Dharma S.Farm Apoteker, asal instansi pemerintah Kota Pekanbaru, dengan jabatan apoteker ahli pertama di Puskesmas Umbansari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang rancangan aktualisasi yang akan saya angkatkan, yaitu mengenai optimalisasi pengelolaan alat pelindung diri dengan pembuatan poster alur pengadaan, penyimpanan, pendistribusian APD di Puskesmas Umbansari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang melatar belakangi rancangan aktualisasi ini, sebenarnya dari segi pengelolaan perbekalan bahan medis habis pakai di Puskesmas Umbansari sudah terdokumentasi dengan baik. Namun pada saat WHO menetapkan pandemi virus di bulan Maret pada 2020, beberapa bulan yang lalu, sebagai pandemi, maka petugas apotek menjadi kewalahan dalam melakukan pengadaan APD karena banyaknya permintaan dari pegawai apotek untuk melakukan pelayanan. Adapun yang dimaksud APD di sini adalah masker, handscoon, baju hazmat, kacamata Google, hand sanitizer, dan beberapa alat pelindung diri lainnya yang bisa digunakan untuk keperluan dalam pelayanan kepada pasien. Belum terformatnya beberapa dokumen penting, belum tertatanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengadaan menjadi hambatan dari pegawai puskesmas dalam melakukan pengadaan di alat pelindung diri ini. Dan juga belum terkontrolnya pendistribusian alat pelindung diri yang sudah ada di gudang puskesmas kepada pegawai yang membutuhkan, menyebabkan formulir dokumen pertanggungjawaban pegawai apotek kepada puskesmas dan kepada instansi-instansi yang memang membutuhkan menjadi belum tertata rapi. Hal ini jika dibiarkan akan menyebabkan kekosongan stok atau stok menipis atau kekosongan stok, dan juga apabila dimintai bukti pertanggungjawaban kepada apotek Puskesmas Umbansari, kami sebagai pegawai menjadi kewalahan karena belum tertatanya dokumen-dokumen yang memang diperlukan untuk pertanggungjawaban. Untuk mengatasi masalah ini, maka saya akan menyusun rancangan aktualisasi yang berjudul optimalisasi pengelolaan alat pelindung diri dengan pembuatan poster alur pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD di Puskesmas Umbansari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan visi dan misi dari Puskesmas Umbansari ini. Visi puskesmas kami yaitu menjadikan Puskesmas Umbansari sebagai pusat layanan utama di wilayah kerja Puskesmas Umbansari. Adapun misi yang akan dikerjakan untuk mencapai visi yang dipunya yaitu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, meningkatkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan, meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga untuk berperilaku hidup sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau, meningkatkan kinerja yang efektif dan efisien, memelihara suasana kerja yang harmonis dan penuh kekeluargaan. Adapun tata nilai dari Puskesmas Umbansari yaitu S, I, dan P, senyum, interaktif, dan peduli. Baik, kembali lagi ke isu yang akan diangkatkan. Isu yang saya angkatkan yaitu belum optimalnya pengelolaan alat pelindung diri di Puskesmas Umbansari dalam menghadapi COVID-19. Alasan pemilihan isu whole of government, dengan diselesaikannya isu ini akan menjadi keberhasilan bersama dalam melakukan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Pelayanan publik
mengoptimalkan pelayanan maksimal kepada pasien karena pegawai puskesmas sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri, sehingga pada kondisi pandemi ini pelayanan kepada pasien bisa dimaksimalkan walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Manajemen ASN profesional dan bertanggung jawab dalam penyelesaian isu yang ada di puskesmas. Dampak isu jika tidak dipecahkan. Apoteker dan asisten apoteker sebagai petugas di apotek akan kewalahan dalam meregulasi APD. Adanya kekosongan stok atau stok menipis di gudang apotek Puskesmas Sumbansari dan tidak tertatanya dokumen pertanggungjawaban kepada atasan dan kepada instansi yang membutuhkan terkait dengan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Identifikasi penyebab isu. Ada 3 penyebab isu yang saya angkatkan, yaitu tidak adanya gudang khusus untuk penyimpanan APD, sementara keadaan yang sekarang gudang BMHP atau gudang bahan medis habis pakai dengan gudang obatnya itu masih bersatu. Kondisi yang diharapkan yaitu adanya ruangan khusus untuk penyimpanan APD. Yang kedua, belum adanya poster alur atau bagan permintaan penyimpanan dan pendistribusian APD. Keadaan yang saat ini SOP-nya sudah ada, namun pelaksanaannya itu belum optimal. Kondisi yang diharapkan adanya poster alur pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Tidak adanya pegawai khusus di bagian logistik yang mengatur permasalahan permintaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Keadaan yang saat ini pegawai apotek masih merangkap di bidang pelayanan dan di bidang logistik. Kondisi yang diharapkan adanya penambahan pegawai apotek atau adanya 1 pegawai yang dikhususkan untuk pengelolaan APD. Identifikasi penyebab isu dengan metode USG. Dari identifikasi penyebab isu, saya mengangkatkan dengan metode ini bisa didapatkan identifikasi penyebab isu yang akan diangkatkan, yaitu mengenai belum adanya poster alur atau bagan permintaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Penetapan gagasan yang diambil untuk menyelesaikan isu yang diangkatkan, yaitu membuat poster alur pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD di Puskesmas Umbansari. Tahapan kegiatan. Yang pertama, saya akan melakukan konsultasi kepada mentor terkait dengan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan. Yang pertama itu mengatur jadwal pertemuan dengan output, adanya jadwal pertemuan, dokumentasi, dan foto. Nilai-nilai yang terkandung yaitu saya akan membuat janji dengan bahasa yang sopan, termasuk ke dalam etika publik. Yang kedua, melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor setelah jadwalnya sudah diatur. Outputnya draft diskusi, surat persetujuan, dan dokumentasi atau foto. Nilai yang terkandung yaitu saya akan berdiskusi dengan baik dan sopan, itu termasuk dalam etika publik, serta menghargai pendapat atasan dengan melakukan musyawarah nasionalisme hingga mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu akuntabilitas. Yang kedua, tahapan kedua menyiapkan SOP yang berhubungan dengan permintaan, penyimpanan, dan pendistribusian APD. Kegiatannya yaitu berupa memeriksa dokumen SOP yang berhubungan dengan permintaan, penyimpanan, dan pendistribusian BMHP. Outputnya berupa SOP, foto, dan dokumen yang diperlukan. Nilai yang terkandung yaitu saya akan memeriksa pengarsipan dokumen SOP yang merupakan tanggung jawab apoteker di puskesmas. Itu termasuk dalam komitmen mutu. Menyiapkan referensi kegiatan untuk melakukan regulasi APD. Outputnya yaitu kumpulan referensi dan dokumentasi beserta foto. Nilai yang terkandung saya akan bekerja keras anti korupsi, menyiapkan bekas referensi selengkap mungkin, cermat dan teliti, akuntabilitas. 3. Diskusi dengan asisten apoteker tentang rancangan aktualisasi. Kegiatan yang akan dilakukan menyiapkan berkas dan referensi kegiatan diskusi. Outputnya berupa kumpulan referensi, dokumentasi, dan foto. Nilai yang terkandung saya akan bekerja keras atau anti korupsi, menyiapkan bekas dan referensi selengkap mungkin, cermat dan teliti, akuntabilitas. Menyampaikan rencana aktualisasi dengan asisten apoteker. Outputnya berupa draft diskusi. Saya akan berdiskusi dengan baik, sopan, dan tenang, etika publik, musyawarah,
nasionalisme hingga mendapatkan hasil yang optimal, akuntabilitas dan efektif dan efisien, komitmen mutu. Diskusi dengan asisten apoteker tentang pembuatan poster, menyiapkan berkas referensi untuk pembuatan draft poster pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian APD, outputnya SOP, draft foto dan dokumentasi. Nilai yang terkandung, saya akan berdiskusi dengan baik, sopan dan tenang, etika publik, musyawarah dan bekerja sama dalam merancang draft, nasionalisme hingga mendapatkan hasil yang optimal, akuntabilitas dan efektif, komitmen mutu. Mendapatkan hasil akhir draft poster pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian APD, outputnya berupa draft poster, dokumentasi dan foto. Saya akan menyiapkan dengan sesungguh-sungguhnya hingga tuntas, akuntabilitas dan sesuai dengan hasil diskusi dengan asisten apoteker, itu komitmen mutu. Meminta persetujuan atasan untuk mencetak poster, mengatur jadwal pertemuan dengan membuat janji, outputnya jadwal pertemuan, dokumentasi dan screenshot permohonan permintaan jadwal. Nilai yang terkandung, saya akan membuat janji dengan bahasa yang sopan, etika publik, melihatkan draft poster yang telah didiskusikan dengan asisten apoteker, outputnya berupa lembar persetujuan poster yang akan siap dicetak, foto dan draft poster yang telah didiskusikan. Nilai yang terkandung, saya akan menyiapkan dengan sungguh-sungguh hingga tuntas, akuntabilitas sesuai dengan yang sebenarnya, komitmen mutu. Menempelkan poster, melakukan diskusi dengan asisten apoteker, draft diskusi dan foto. Saya akan berdiskusi dengan baik, sopan, tenang, etika publik, musyawarah dan bekerja sama dalam menentukan posisi poster, nasionalisme hingga mendapatkan hasil yang optimal, akuntabilitas dan efektif dan efisien, komitmen mutu. Menempelkan poster di tempat yang telah didiskusikan, outputnya berupa foto poster yang telah ditempel. Nilai yang terkandung, saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang telah menjadi tugas pokok saya, yaitu komitmen mutu. Setelah poster diterbitkan, saya melakukan uji coba alur pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian alat pelindung diri, yaitu dengan tahapan kegiatan permintaan APD dengan melakukan koordinasi dengan instalasi farmasi kota tentang permintaan yang diajukan. Outputnya itu berupa foto dan dokumentasi. Nilai yang terkandung yaitu nilai etika publik, nasionalisme dan akuntabilitas. Mengisi surat permintaan sesuai format dari instalasi farmasi kota. Surat outputnya berupa surat permintaan dan foto. Nilai yang terkandung yaitu nilai akuntabilitas karena saya akan mengisi form surat permintaan sebagai lembar pertanggungjawaban kepada IFK dan diisi sesuai dengan kebutuhan puskesmas anti korupsi. Selanjutnya koordinasi dengan driver puskesmas untuk mengantarkan surat pesanan. Nilai terkandung yaitu nilai etika publik, musyawarah untuk menentukan jadwal berupa nasionalisme. Pengantaran surat pesanan dan penjemputan APD, outputnya berupa dokumentasi dan foto. Tahapan ke-8 yaitu penerimaan dan penyimpanan APD, menyediakan rak penyimpanan khusus APD, membersihkan rak dan menata APD yang sudah ada, outputnya berupa foto rak yang sudah tertata rapi. Memeriksa kesesuaian APD yang datang dengan berita acara, outputnya berupa berita acara antara IFK dengan apoteker. Nilai terkandung yaitu saya akan memeriksa terlebih dahulu kecocokan berita acara dengan barang yang diterima agar tidak terjadi kesalahan dalam hal jumlah dan fisik dari APD itu sendiri, komitmen mutu, dan adanya dokumen pertanggungjawab akuntabilitas serta jujur dalam menghitung stok anti korupsi. Penerimaan dan penyimpanan APD masih menyusun barang yang datang sesuai dengan jenis dan menambahkan stok masuk di kartu stok of name. Outputnya berupa foto dan kartu stok. Saya akan menyusun dengan rapi sesuai dengan pengelompokan APD, komitmen mutu. Pendistribusian APD, serah terima dengan pegawai yang membutuhkan APD sesuai dengan kebutuhan. Outputnya berupa foto APD yang diperlukan, melakukan pemotongan kartu stok sesuai dengan stok yang telah diambil. Outputnya kartu stok. Nilai yang terkandung, saya akan memotong kartu stok sebagai dokumen pertanggungjawaban kepada kelompok organisasi seperti IFK dan atasan, akuntabilitas. Mendistribusikan ke pegawai dan meminta bukti penyerahan, outputnya berupa BAST yang sudah ditandatangani dan foto. Tahapan ke-10, penyimpanan dokumen dan berkas permintaan, penyimpanan dan pendistribusian. Membuat permintaan map order ke bagian aset Puskesmas Sumbansari, outputnya surat permintaan dan foto.
Memasukkan semua pemberkasan dokumen-dokumen penting ke map owner, uploadnya dokumen berkas-berkas yang penting dan foto juga map ownernya. Saya akan menyimpan dokumen yang penting sebagai pertanggungjawaban antara pegawai kelompok organisasi antara pegawai kelompok organisasi dan atasan, yaitu akuntabilitas. Penutup, demikian rancangan aktualisasi yang saya buat. Apabila ada kritikan dan tambahan dari Bapak, saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.